Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja terus berupaya menghayati, memahami, menginovasi nilai luhur Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, masih berlanjut pada pembicaraan tentang koalisi di era demokrasi yang dipilari partai massa yang cenderung sangat tidak mengindahkan etika politik. Rasanya perlu kita tekankan etika politik karena merupakan salah satu bagian dari moral kebangsaan kita. Jika di antara Anda belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu politik, maka etika politik bagian integral dari kurikulum yang diajarkan di dalamnya. Agar dunia akademik, dunia akademis, dunia cendekiawan tidak terlepas, apalagi terlepas jauh dari dunia terapan, maka menjadi niscaya ketika formulasi kebijakan digulirkan oleh pemerintah, ketika isu-isu politik digulirkan oleh pemerintah, maka tanggapan dari masyarakat, rakyat, khususnya akademisi, insan-insan akademis dan cendekiawan, tentu saja termasuk rohaniawan ataupun ulama, sangat dibutuhkan. Karena itulah ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sungguh sangat cantik, sangat adil dan sangat bijaksana ketika diputuskan, ditetapkan sila keempat ini. Karena ketika kita mengkaji kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, maka kerakyatan di sini bermakna seluruh rakyat niscaya dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat tertinggi ada di dalam sila pertama, yakni berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi orang-orang yang dewasa tidak perlu sibuk dengan agama serta kepercayaan yang tumbuh kembang di Indonesia. Karena kesibukan mencela antara satu agama dan kepercayaan dengan yang lainnya, maka justru kontraproduktif di dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi kita hari ini memasuki tanggal 1 Agustus tahun 2023. Marilah kita buka dada selebar-lebarnya. Kita buka dada seluas-luasnya. Kita buka dada setinggi-tingginya. Kita buka dada sedalam-dalamnya. Dada yang
isi hati nurani yang fitri, yang suci, dalam terminologi Al-Quran, satu-satunya yang tidak pernah mendua, maka niscaya dipelihara. Dengan apa dipelihara? Ketika kita sedang asik mansuk dengan euforia demokrasi, maka memeliharanya adalah kembali kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yang kami sederhanakan nilai itu dalam satu kata, yakni adalah hikmatokrasi. Sangat berbeda ketika kita bicara demokrasi dengan hikmatokrasi. Ketika kita berbicara demokrasi, maka demokrasi itu rakyat disamakan dengan Tuhan. Beberapa kali kami sampaikan supaya kita ingat terus, vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini jelas bertentangan dengan seluruh ajaran kitab suci. Karena rakyat pada umumnya itu adalah awam terhadap hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Karena awam maka butuh dibimbing oleh spiritualis, butuh dibimbing oleh rohaniawan, butuh dibimbing oleh para ulama. Bimbingan dari beliau-beliau yang mulia itu tidak mungkin bisa diserap sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah keterwakilan menjadi niscaya. Sehingga sila keempat ini menghendaki bahwa di dalam sistem hikmatokrasi itu keterwakilan dari rakyat diwakili sebagaimana dicontohkan oleh BPUPK dan BPKI adalah keharusan. Ini bukan sekedar merindukan masa lampau, tidak demikian. Tetapi kita tangkap esensinya untuk kita inovasi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kembali, demokrasi yang mengagukan suara rakyat adalah suara Tuhan, kemudian pengejawantahannya, manifestasinya, yakni adalah demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Teori ini sebenarnya adalah isapan jempol. Karena tidak ada dan belum ada dan tidak akan pernah ada negara yang langsung dipimpin oleh rakyat untuk rakyat. Kita melihat bukti demokrasi yang sekarang sedang dijalankan di Indonesia. Apakah saudara-saudara kita, pemilik, owner, pendiri partai, pernah mendatangi rakyat, pernah bertanya kepada rakyat, apa aspirasinya, apa yang diinginkannya, apa usulannya? Kami melakukan survei secara sederhana. Orang-orang yang di usia kami, 60, 70, 80. Baik akademisi, kiai, rohaniawan, spiritualis. Tidak pernah didatangi oleh pemilik-pemilik partai, oleh partisipan-partisipan partai. Wawancara mendalam apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Tidak pernah sama sekali. Dan ketika menjelang pemilihan umum tiba seperti hari ini, maka gegap gempita, gelora berkoalisi antara pemilik partai
ataupun ketua-ketua umum partai, pendiri-pendiri partai, partisipan-partisipan partai, justru inilah yang mewarnai sosial media, yang mewarnai media massa. Dan massa dibiarkan, mohon maaf, dalam kebodohan. Sementara pemilik partai, para buruh-buruh partai, asik dengan kesombongannya. Saya katakan sombong sekaligus bodoh. Bukan berarti tidak berpendidikan, namun kebodohan dan kesombongan itu ditunjukkan bodoh karena menganggap ketika idenya digulirkan kepada rakyat, rakyat pasti setuju. Sombong, tidak pernah mau mendengarkan rakyat karena apa yang disuarakan dianggap adalah suatu kebenaran. Memilih calon bakal presiden, memilih calon bakal wakil presiden, tidak pernah bicara dengan rakyat. Tetapi isu-isu politik terus digulirkan. Dan rakyat dimobilisasi dengan ragam kegiatan dan tradisi. Karena itu ada tulisan-tulisan sederhana dan bijak dari saudara-saudara kita. Jika didekati orang baik, kami khawatir. Jika tiba-tiba ada dermawan, kami khawatir. Jika tiba-tiba ada orang yang menggiatkan senam, kami khawatir. Jika ada orang yang tiba-tiba ahli silaturahmi, kami khawatir. Jika ada orang yang tiba-tiba pakai kerudung, kami khawatir. Atau jilbab. Jika ada orang yang tiba-tiba pakai peci dan berserban, kami khawatir. Apa kekhawatiran rakyat? Kami khawatir mereka adalah calon-calon legislatif. Kami khawatir mereka adalah tokoh-tokoh partai yang ingin merebut simpati. Karena itu, belum pernah terlambat dan tidak pernah terlambat untuk berbuat baik. Kapan? Sekarang. Mulai sekarang, marilah masyarakat menata diri. Jangan sampai alergi pada kajian-kajian politik, kajian-kajian yang cukup serius. Karena tanggapan kita yang tidak serius pada kajian-kajian politik, itu justru mengundang penjajah-penjajah baru yang berbaju agama, penjajah-penjajah baru yang berbaju derma, penjajah-penjajah baru yang berkedok budaya dan yang lainnya. Karena itulah, jika sekarang masih ada koalisi, kita doakan. Siapapun calon bakal presidennya, kita doakan. Ada yang bertanya kepada kami, siapakah calon sampean, disebut nama ini. Ini pertanyaan orang yang sangat tidak dewasa. Kalau saya mengatakan ini adalah pertanyaan orang anak-anak kecil, anak-anak yang belum lulus PAUD, ya, belum TK. Mengapa? Jika pemilihan umum itu adil, jujur, rahasia, dan kerahasiaannya itu ada di bilik ketika kita memilih, mengapa orang yang dewasa itu bertanya, siapa yang Anda pilih? Ini adalah memelihara kebodohan. Tapi pertanyaan itu juga sekaligus sumir karena memelihara kesombongan. Mengapa kami katakan begitu?
Karena orang ini sudah tahu, sudah dewasa, bahkan tidak saja dewasa, sudah tua. Mengapa harus ada pertanyaan seperti itu? Biarkanlah partai-partai itu berkoalisi untuk saat ini. Mudah-mudahan setelah pemilu 2024 nanti sudah benar-benar nol koalisi. Semoga betul-betul kembali Indonesia pada saat didirikan dahulu dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah calon-calon pemimpin idealnya adalah utusan-utusan daerah. Utusan daerah dari daerah khusus. Dari daerah yang di dalamnya ada kerajaan dan kesultanan. Dari daerah yang ada rohaniawan yang adil, jujur, soleh, terpercaya dari agama dan kepercayaan apapun. Mereka bermusyawarah, menentukan setidaknya 7 calon bakal presiden. Disampaikan kepada rakyat di media massa dan sosial media. Kemudian rakyat diminta menanggapi, tokoh-tokoh diminta menanggapi. Bukankah sekarang sudah ada nomor induk kependudukan? Buka Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jalur itu. Manfaatkan. Bukan sibuk berbagi sesuatu yang diharamkan. Jadi keberadaan dari televisi Republik Indonesia khususnya, syukur kalau didukung juga oleh televisi swasta yang tidak hanya menyuarakan partainya semata. Suarakan, terima ide-ide kreatif dari masyarakat. Agar bangsa ini tidak sibuk dengan caci maki antar partai, antar pendukung yang sangat tidak produktif dan sangat tidak bijaksana. Karena itulah pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, untuk menyudahi dari perjumpaan kita sementara ini, kami bawakan data, sampaikan data. Sabdana yang ke-16.013, hikmatokrasi tak berkoalisi, bagian ke-6. Dari asas tunggal, tanpa koalisi negara damai. Kedamaian dijamin karena tak ada partai koalisi. Koalisi direformasi menjadi kerjasama antara masing-masing partai. Di dalam kerjasama dijamin kritik yang terpuji. Kritik membangun, diupayakan dengan baik, ragam solusi. Solusi ditawarkan, dibahas di dalam lembaga resmi. Semua lembaga berkoordinasi demi terwujudnya nilai terpuji. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang, 26 Juli 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari asas tunggal kita jangan alergi dengan asas tunggal. Walaupun ada studi riset dari LIPI, asas tunggal nanti juga akan ada ya anak-anak dari asas tunggal. Mestinya LIPI yang diisi oleh orang-orang cerdik, cendekia, para guru besar dan dokter. Rekomendasinya tidak seperti itu.
Kalau semua mengatakan bahwa asas tunggal nanti juga ada interpretasi. Ya Anda coba lihat Alkitab, Taurat, Zabur, ya, Injil, ya. Dari TZI, Taurat, Zabur, dan Injil dengan Alkitab itu sudah berbeda. Al-Quran satu, tafsirnya juga sudah berbeda. Demikian juga Bhagavad Gita, Tipitaka, sama Veda. Sinsu, ya, Susi, mohon maaf. Insya Allah Susi ya kitab saudara kita Konghucu. Ketika ditafsirkan orang pasti berbeda. Karena firman itu berasal dari Yang Maha, disampaikan oleh para nabi atau apapun sebutannya, adalah insan terpuji, sedangkan kita, siapapun yang bernama manusia yang menafsirkan, itu tidak terpuji, berusaha untuk terpuji sikap perilakunya. Karena itu wajar. Jadi jangan sampai kita ini asas tunggal yang sudah tak sekedar Pak Harto yang menggagas, tapi gagasan Pak Harto itu disampaikan dengan bijak, bahkan sebelum Pak Harto sowan datang ke Kiai As'ad Samsul Arifin, mudah-mudahan kami tidak salah ya, di tahun 83 itu ya, sampai diterimanya asas tunggal oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu tidak sekedar melewati dialog, tetapi kalau kiai itu pasti melalui riadoh-riadoh yang sangat istimewa, melalui zikir, puasa, ibadah mahdo dan ghairul mahdo, disertai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka mestinya warisan yang tertinggi, yang terpuji dari seorang The Smiling General Presiden Soeharto itu tetap kita pegang utuh, kita tetap pegang teguh. Indonesia, seluruh organisasi apapun dan seluruh partai apapun wajib berasas tunggal Pancasila. Sehingga tidak perlu lagi kita bercerai-berai, menghabiskan energi, harta benda untuk bicara ideologi yang lainnya. Indonesia dengan Pancasila niscaya. Dan harus menjadi pelopor. Pemimpin kita, pendiri bangsa kita sudah berani berbeda. Dasar negara tidak ada seperti Pancasila. Ideologi bangsa tidak ada seperti Pancasila. Kita sudah berani berbeda. Mengapa justru di era yang sarjana bagaikan cendawan di musim hujan, demikian juga yang doktornya, masternya bagaikan cendawan di musim hujan, bahkan profesornya di perguruan tinggi swasta sudah marak sedemikian rupa. Mengapa justru kita mundur meninggalkan asas tunggal? Asas tunggal bukan kerinduan kita pada Orde Baru. Musyawarah untuk mencapai mufakat bukan sekedar kerinduan pada persidangan BPUPK dan Panitia 8 serta Panitia 9 dan PPKI. Tetapi kita merindukan aktualisasi nilai-nilai luhur itu untuk diinovasi dalam penerapan, sehingga demokrasi benar-benar kita tinggalkan dan hikmatokrasi kita tumbuh kembangkan. Kita memang beda, tetapi perbedaan itu bukan sekedar beda, karena perbedaan itu justru karena kita meyakini sangat mulia. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin.